Makanya orang kalau mimpi jumpa Rasulullah, jumpa gurunya, girangnya. Apa sebab? Dia dapat kabar gembira. Ingin dapat kabar gembira lewat mimpi nggak Bapak Ibu? Pengen tahu caranya? Mau memalkan nggak? Baca. Ikuti ya. Tidaklah sanggup menampung, bukan menampung aku di situ, menampung nama aku, makrifat terhadap namaku, langit dan bumi. Itu maksud ayat. Aradnal amanah, kami tawarkan amanat mengenal nama aku kepada langit dan bumi. Fa'abaina ayyahmilna, tapi mereka enggan semua. Jadi kalau ada turun kalimah malatuh berarti, kalau turun kalimah ke kalbu paling terlalu aja pada doanya Allah. Beliau itu aku beliau pakar juga. Beliau orang Syatari masuk mudanya Asaliyah oke. Kemudian ujung Naqsyabandiyah sama Nia. Jadi ketika kalimah masuk ke dalam diri insan, paling badan bergetar. Itu yang disebutkan dalam surat Az-Zumar. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya, surah Az-Zumar ayat 22, 23, 24 ya. Bukalah surah Zumar itu, surat 39. Bergetar karena kalam Allah, karena kalimatullah, karena nama Allah, karena zikrullah, karena mengenal Allah. Kulit orang beriman cuma bergetar, tidak sampai meledaknya dong. Canggihnya tubuh manusia itu. Itulah makna walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu susunan struktur dirinya itu secanggih-canggih struktur, lebih hebat dari semua robot, semua pesawat, semua yang ada di alam semesta. Sampai kini lah ada teknologi menciptakan rambut ledong, menciptakan gigi ledong yang bisa tumbuh. Nah, ada gigi palsu bisa, tapi gigi asli bisa tak? Jenggot ada paling wing tempel, tapi yang asli tumbuh tidak bisa. Diciptakan teknologi ditanam tidak bisa tumbuh. Mesti diambil yang asli dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul canggih. Jadi satu helai rambut, satu tetes darah, satu sel dalam tubuh itu sangat. Di situ struktur nama Allah terpancar dalam diri manusia. Kenapa tubuh kita nggak hancur diberi kalimatullah? Sebab nama Allah dipasangkan di dalam tubuh itu. Dan semuanya bermuara pada Ka'bahnya badan bernama qalbu, jantung. Maka berkalamlah para ulama bakut di Madinah, lahirnya di Makkah. Ternyata diungkap dalam beberapa kitab ilmu hakikat. Nabi SAW tubuhnya diambil, ya, Nabi Adam itu sampai turunannya diambil tanahnya dari bahan tanah terbaik di Mekah dan tanah terbaik di Madinah. Maka berpulangnya di Madinah. Rahasia diungkap oleh para ulama. Ya, Imam An-Nabahani membahas itu. Al-Imam Yusuf Nabahani. Yusuf Nabahani itu guru dari ulama dari Yaman, tapi dia lahir di Mekah. Namanya Syekh Muhammad Yasin pula namanya. Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau punya guru namanya Syekh Yusuf An-Nabahani Al-Lubnani. Syekh Yusuf An-Nabahani itu menulis kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Salah satu yang dia bahas bab itu, bakok tubuh Nabi dikubur di Madinah, lahirnya di Mekah. Itulah rasionya. Kalau orang suku Tegak itu mungkinnya dulu tubuhnya diambil dari tanah sengketa kali ya. Alhamdulillah, semoga. Nabi SAW dikubur jasadnya di Madinah, rohnya masih hidup enggak? Maka ketika dilapor, itu dilapor kepada tubuhnya, dilapor kepada rohnya. Kini yang hadir kok
Sebenarnya hadir Quran atau jasad? Oleh keduanya. Wah, sangko kok badan saja. Pengantar atau di tepi. Iya aja sih. Wah, sibuk satu. Wah, ada yang nggak sibuk. Ya, kita sibuk sebenarnya. Kau nggak tahu lu bila kemarin ini? Ya, tahu lu bila kemarin. Jadi syahidan Nabi menyaksikan waktu beliau hidup dengan jasadnya dengan sekarang itu lebih mudah atau lebih sulit? Kini atau dulu? Lebih mudah dengan ruh atau dengan jasad? Ruh. Maka ijma ulama tariqah, ulama sufi, para aulia jika sudah wafat maka dia memberi syafaat kepada murid lebih mudah daripada dia saat hidup. Sebab jika masih hidup urusannya banyak, apalagi Tuan Syekh Yasin bininya banyak. Syekh Burhanuddin itu bininya banyak, anaknya banyak, muridnya banyak, kerjanya banyak. Ya, maka mereka urusan fisiknya itu kadang-kadang menyita rohaninya. Tapi kalau mereka pada alam rohani, dia total membimbing murid. Dan jika muncul ahli marifat yang baru, itu rohani akan kasih kalam ke muridnya lewat ilham-ilham. Ya, nih sudah muncul yang baru, kalian upgrade ilmunya. Biasanya begitu, ya. Tapi kadang-kadang murid malah tambah fanatis kepada gurunya. Ya. Bapak Ibu, dulu tahun 90 kalau ingin mengecek orang jarak jauh pakai apa, Pak? Telepon, ya. Mahana. Tahun 2000 masih. Tahun 2011 sudah berubah, apalagi kini. Kalau kemajuan teknologi zahir sudah secanggih itu, orang bisa mengecek jarak jauh. Masa kecanggihan batin itu tidak bertambah maju? Ya, ziarah tidak dojo rasonya, zikir tidak dojo rasonya, ngaji marifat tambahnya sombongnya, raso tidak do sombong tambah, sombong tidak. Sombong enggak aja Nur Muhammad tuh sombong tinggi. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Inna arsalnaka syahida, kami mengutus engkau sebagai saksi, baik dulu sebelum beliau terlahir jadi Nabi Muhammad ataupun setelah itu lahir ataupun kini. Wa mubasyira, dan memberi kabar gembira. Bagi ahlullah, mubasyira itu mendatangi kita di dalam zikir dan mimpi. Itu mubasyira. Maka mimpi itu disebut mubasyarat. Mubasyarat. Maka mubasyira itu Nabi memberi kabar gembira dulu waktu hidup atau sampai kini masih berlaku. Maka datanglah orang kepada beliau di zaman beliau hidup, ya Rasulullah, kami bermimpi begini-begini. Apa kata beliau? Ar-ru'ya as-salihah minal mubasyarat. Mimpi yang indah, yang baik itu bertemu orang soleh, nabi yang soleh, bertemu guru yang soleh, orang berilmu, kawan-kawan yang soleh. Itu mubasyarat, itu kabar gembira. Sumbernya dari siapa? Mubasyirah, Nabi Muhammad sang pemberi kabar gembira. Makanya orang kalau mimpi jumpa Rasulullah, jumpa gurunya, girang. Apa sebab? Dia dapat kabar gembira. Ingin dapat kabar gembira lewat mimpi nggak Bapak Ibu? Pengen tahu caranya? Tahu? Dua saja. Tidurlah dalam keadaan suci lahir batin. Dan kedua, suci lahir batin itu zahir wa berwudu. Kalau sentuh jos pasangan tidak masalah.
Ya, kalau batin membuang semua sakit hati, iri, dengki, sombong sebelum itu zahir dia batin. Dan kedua, sebelum tidur ungkapkan kalimat kerinduan kepada Rasulullah SAW. Mau mengamalkan tak? Baca, ikuti ya. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Aba Ruhi, inni uhibbuka ya Rasulullah. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia lah sawahnya. Wahai kekasih Allah, aku cinta kepada engkau, aku rindu kepada engkau. Bagaimana rasa itu lalu? Insya Allah satu saat, di saat yang kita tidak tahu, Allah menghadirkan sang pemberi kabar gembira. Rindu bertambah rindu, ketemu dengan yang dirindui. Insya Allah diberi Allah rasa rindu yang tak akan habis. Ya, itu amalan sebelum tidur. Karena amalan nanti ya, wudhu dulu, boleh buang sadu penyakit hati, sakit hati wak tadi siang, udah lampeh sakit hati itu. Sebab Rasulullah itu tidak penyakit hati. Kalau orang penyakit hati tidak bisa bersebut ya Rasulullah. Orang yang suka mendendam tidak diizinkan jumpa Rasulullah SAW. Dikalamkan di hati, wahai hatiku yang sakit, wahai hatiku yang mendendam, lepaskan semua dendam engkau. Ia sakit, ia sakit. Adakah yang lebih sakit daripada orang yang datang ke negeri Taif, elok-eloknya datang, tapi dilempar dengan, bukan hanya dengan batu, dihina dengan kotoran onta, kotoran domba. Itu kalau gitu Bapak Ibu disakiti hati orang, datang malaikat, oh itu angku disakiti orang mah, angku oleh Allah, ada, angku orang sekali, zikir angku mustajab. Bah kira-kira itu cilakonya lah orang tuh, yang malaikat. Ambo yakin 1001% Bapak Ibu hancur seluruh tuh. Ya tak? Maka banyak orang bakalan kurang bohong ya. Orang kalau ada menyakiti aku, pasti 3 harinya mati. Pasti 3 harinya cilaku. Berbangganya ada orang cilaku. Itu bukan kekasih Allah. Itu orang yang ego. Itu orang yang sombong. Hati-hati. Ya. Kalau ada orang menyakiti aku, pasti cilaku. Ada orang gitu nak? Banyak yang datang ke Prabu, banyak pamer-pamer kesaktiannya ya, Pak. Ya. Rasulullah ketika disakiti apa jawabannya? Ya Allah, mereka tidak faham, tidak mengerti siapa aku. Tidak usah dibayangkan kita madon baralik, Pak. Tersinggung seketek deh. De mama, de kemanakan, de tetangga, de saudara, bisa sebulan tak sapu-sapu. Maka kami menikah tak ada beralik lah. Setiap acara-acara mendoa tasyakuran beralik, orang betul betangka. Daripada utangka usah be. Adat itu bersandikan syarat, bukan bersandi siara. Iko adat membuat orang bersiara. Tahu bersiara nak? Bercakap, bertangka. Kini adat bersandi siara. Seharusnya adat bersandi. Kalau di dalam syarat, awak disakiti, awak doakan kebaikan orang tu. Itu yang disebut Nur Muhammad tu. Jadi siapakah orang yang fana dalam Nur Muhammad SAW? Orang yang mewarisi sifat Nabi Muhammad SAW. Bukan orang lama ngaji-ngaji tinggi, itu enggak. Lu tentu leh ketinggiannya kaji tambah sombong. Ya. Ada orang menyakitinya cilako, tuh kalau ada orang melawan den.
kurang tinggi kewalian orang tuanya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Bapak Ibu hati-hati, zikir itu senjata, bukan makom. Maka kalau ada orang memakaikan zikirnya untuk membunuh, mati orangnya. Bisa mati, serius. Karena az-zikru silahul mu'minin, zikir itu senjata orang beriman. Untunglah Bapak Ibu udah jadi nabi kan. Kalau jadi nabi disakiti orang sekete, hancurkan negeri ya, negeri apa? Tanjung Barat, Tanjung Ampalu, Allah kena Palu, Tanjung Ampalu. Itulah rahasia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubasyira. Disakitinya ada orang, beliau tidak merasa sakit hati. Ingin jumpa Rasulullah, jangan penyakit hati. Awala salawat buya, wala zikir buya, kan gitu kecek kawannya. Awala tarikan boleh bayat, bako nak semuanya Nabi itu yuk. Nabi itu tidak pernah jauh pada awak nak jauh Nabi. Kacamata nggak diganti, masih kacamata hitam black. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa nadhira, Rasulullah itu juga memberi peringatan, ya. Tapi peringatan itu dengan sayang, bukan ancamannya itu karena sayang, bukan mengancam itu karena bengis marah. Kalau zaman kini orang mengancam anaknya, memperingati ayahnya, anaknya karenanya marah. Kalau beliau tidak. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, man la'antuhu, siapa yang pernah terlaknat di lisanku, fahiya kafaratun lahu, maka aku hapus semua kutukanku, dijadikan itu pembersih jiwanya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Bani Israel. Lu'ina Banu Israel ala lisani Daud. Ya, kalau Bani Israel sudah terlaknat kena lisan Nabi Daud, doa Nabi Daud, dan sampai gini nggak dicabut, senantiasa terlaknat sampai gini. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, maka mereka kalau ingin melepas laknat itu, mereka harus jadi umat Nabi Muhammad, harus syahadat mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Bani Israel akan dihapus, semua laknat kepada mereka akan dihapus menjadi ummah marhumah, ummah yang disayang, bukan lagi ummah yang terlaknat. Di orang Yahudi itu kalau mau selamatnya syahadatnya, tapi mereka mau syahadatnya tidak banyak. Ada di Tel Aviv ini ada masjid orang Yahudi, masuk Islam cuma nggak banyak. Mereka lebih banyak yang menjadi orang-orang yang zalim kepada saudara kita di berbagai negeri. Kemudian di ayat ke-40, tadi 45, sekarang 46 ya, salah nomor itu tadi. Wada'iyan ilallah, tugas Sayyidina Muhammad SAW, da'iyan ilallah, da'i kepada Allah. Jadi da'i itu artinya apa da'i? Orang yang menyeru, mengajak ilallah, kepada Allah, bukan kepada memviralkan dirinya, memasyhurkan dirinya, bukan. Nabi SAW tugasnya memasyhurkan Allah, maka Nabi ikut dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha zahir. Wa da'iyan ilallah biizni, kiranya da'i ilallah kau ada dua, da'i ilallah biizni dan da'i ilallah bi ghairi izni. Da'i yang dapat izin, da'i yang tidak diizinkan oleh Allah. Siapakah da'iyan ilallah biizni? Kalau minta izin, baca lo minta izin, jumpa dengan yang memberi izin, diberikan tanda oleh yang memberi izin, atau dikirimkan tanda oleh yang memberi izin.
Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Allah yang berizin dan diberi tanda bahwa ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi kalau ingin kita menjadi dai, jadilah dai pewaris Nabi. Ambo bertanya, negeri tadi Tanjung Apalu. Kalau kita ke Tanjung Apalu dari Payakumbuh, tidak tahu jalan seorang atau ajak orang yang tahu. Ya, kenapa? Orang ke Padang, ya, dan orang tak tahu Padang yang mako kira itu Padang Sedempuan. Ya, cek ke utara, cek ke barat. Kira-kira, kami pernah begitu dulu. Dia, orang menyewa angkot ingin ke Kampung Baduy di Banten. Kecek sopirnya, awak tahu Baduy itu. Naiklah kami. Angkot tuh Masya Allah, harusnya sampai 1 jam, 5 jam kami lagi sampai lagi. Lebih lo bensin kawan. Lah mendorong pula kami. Aduh lo penumpang mendorong. Itulah kisahnya itu. Akhir kami tanya, abang, jadi abang ngertinya ini? Enggak bang, aslinya aku nggak tahu bang katanya. Cuma karena kebutuhan hidup bang katanya. Assalamualaikum sudah. Akhirnya kita hubungi yang lain. Jadi kalau tidak tahu jalan ke sampai, akhirnya orang tuh mengajak kepada. Jadi syarat dai Allah, syaratnya bermakrifat, mengenal Allah. Mengaji diri harus tahu dengan diri. Mengaji zikir harus pernah menempuh jalan zikir. Pakai GPS nawa ada tahu salah yuk. Sebanyak aku suruh Syekh Muhammad Yasin namanya, yang sezaman dengan Syekh Muhammad Yasin itu ada Syekh Muhammad Yasin di setuju nama Muhammad Yasin itu tarikatnya lain. Wah, itu mengerikan itu Bapak Ibu. Kami datang pertama kali itu segitiga bermuda dijemurkan di situ, di negeri adat yang bersandi syarat. Nah, menghina seorang wali Allah, penjuang di zaman itu, celana dalam dijemur di kuburan wali, Pak. Kalau nyubraka aja, kok kuburan, tidak mestinya kubur wali itu, anggaplah kubur orang biasa, pantas enggak? Dan itu melintang, Pak. Masya Allah. Adat Basandi Syarat. Kilonya itu lagu-lagu lama. Kami sedih dengan itu. Kan? Kira-kira yang naik aja emosi aja Pak. Tekan aja tuh naik aja emosi Tapi marah emosiku bukan emosi kebencian, bukan sedih. Apa yang kurang? Apa yang salah nih? Kok kubur wali jadikan tempat bukan baju biasa Pak, khusus celana dalam, khusus celana dalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Ayahanda kami almarhum nggak pernah ziarah itu marah, sekali itu marah beliau. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Jadi kalau ingin menjadi dai kepada Allah, mesti tahu jalan kepada Allah. Tahunya jalan ke Tanjung Apalu, tapi tidak tahu jalan berubang. Di buku Alaban itu ada tulisan, selamat datang di negeri wisata, negeri 1000 lubang. Ya. Manalah pemerintah selama kini ya? Sebanyak aku kekayaan Sumatera Barat, lah 30 tahun jalan 2 lubang ya. Aku lah negeri bersandi siarak, nak. Mengalah kerja gubernur kok. Hah? Sampailah ke gubernur tuh. Nah, sampai lihat.
Kisah Sayyidina Umar dibaca-baca, dijadikan khutbah, tapi amaliyahnya nggak diikuti. Bawa agama dalam kampanye. Paling murah namanya jual agama kalau namanya. Kalau orang Minang kok paling gampang tersentuh dengan kalimat Allahu Akbar, langsung terbakar. Ya. Wada'ian ilallah, ya. Da'i ilallah, kalau seorang pemimpin menda'i ilallah itu berlaku adil. Maka yang dipayungi pertama oleh Allah di akhirat bukan mursyid, bukan orang tahajud. Orang tahajud nomor 7, paling terakhir. Yang pertama kali al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Kita kutuk atau kita doan? Kalau Nur Muhammad yang diajarnya kita doa, doa lo baik. Kita doakan dapat gubernur yang adil. Amin ya rabbal alamin, ya. Kampanye aja deh kok. Lagar-lagar tak sakit pinggang mereka itu. Tung. Allahu Akbar. Nusantara Indonesia yang dibangga-banggakan, 1000 jalannya, 1000 lubang. Selamat datang tulisan itu. Sakit luarnya Pak. Kalau lah tahu jalan, GPS ada, tapi tidak tahu, tidak pernah ditempuh jalan kau berlubang-lubang, tajun tidak ke dalam jurang. Kelebihan orang yang tahu dengan jalan, lambe-lambe lah Pak sopir. Iyo ada di GPS 1,5 jam, tapi wak sampai pasti 2,5 jam. Apa sebab? Jalan berlubang. Selamat datang di negeri 1000 lubang. Allahu Akbar. Kalau di Banjar itu Bapak Ibu, tambang-tambang itu dipegang oleh anak negeri. Mereka itu tidak hanya memperkaya diri sendiri, dibuatnya jalan untuk jalur truk, dibaguskannya jalan untuk anak negeri. Bukan hanya memperkaya diri, ya. Itu orang Banjar tuh yang paling kaya ini di Indonesia. Semua presiden takluk kepada beliau, ya. Presiden yang belakang-belakang tuh. Nyoba acara undang presiden, langsung presiden datang. Ini lebih kaya daripada presiden. Begitu mereka. Tahu siapa magang tambang itu kan? Merusak bumi tapi tidak mencintai orang di bumi. Silakan eksploitasi alam, tapi anak negeri di alam itu kasih fasilitas yang baik. Sepakat tak? Jadi gubernur apa sebetulnya? Kalau hendak menempuh jalan, berjalanlah dengan orang yang tahu jalan. Maka disebut mursyid thariqah. Mereka itu bukan hanya tahu jalan melalui kitab. Di kitab disebutkan zikir pertama iko, zikir kedua iko, kaji kedua, ketiga sampai usul kepada Allah. Tapi yang disebut mursyid itu dia sudah menempuh jalan itu. Zikir ini yang dialami, ini yang akan dirasakan. Ini godaan pada murid. Disinilah murid dapat tergelincir, disinilah murid diberi berkah oleh Allah. Tapi murid tidak boleh berhenti, terus tahunya jalan. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu jangan sampai ngaji marifat sendiri. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian jaga sikap berjamaah. Orang berjamaah itu satu komando. Ya, al-arwah junudun mujannadah, semua ruh itu mesti ada yang mengomandoinya. Ruh berpenyakit, ketuanya orang paling banyak penyakitnya. Ruh yang durhaka, ketuanya orang yang paling banyak durhaka. Ruh yang bercahaya dengan nama Allah, ruh yang bercahaya dengan ma'rifatullah, ruh yang bercahaya dengan kerinduannya kepada Rasulullah SAW pun yang akan memimpinnya. Ruh yang paling rindu, paling ma'rifat kepada Allah dan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam dunia militer, komandannya memberikan instruksi, semuanya patuh nggak? Kalau nggak patuh, dapat sanksi, atau memang bukan bagian daripada anggota. Nyusul, ketahuan menyusul. Maka saudara-saudariku, da'ian ilallah, syarat jadi da'i bukan sekedar pintar berceramah. Tolong, ini anak-anak baru bisa ikut kursus ceramah. Ya, dulu kalau dimasuk KT itu ada namanya kamci. Ya, akhirnya anak 9 tahun ceramah, anak 13 tahun ceramah, dikira jadi dai itu cukup ceramah-ceramah. Bukan. Dai Allah itu syaratnya biizni, izin daripada Allah itu melalui Sayyidina Rasulullah SAW. Karena Rasulullah secara zahir kita tidak tampak bagi orang yang tidak berkasyaf oleh Allah, maka izinnya diwariskan kepada pewarisnya, para sahabat, para tabiin, lanjut kepada ulama-ulama kini. Maka jadi dai itu ada ijazahnya, jadi mursyid itu ada ijazah, ada izin dari guru. Berfatwa ada izin dari guru, bukan serban yang tebal, bukan kopiah yang gagah, bukan pakai-pakai beridak begini. Enggak, bukan itu masalahnya. Adakah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memboleh bisa dipahami, nah, insya Allah itu bukti kita dapat izin. Kata Ibnu Athaillah, ciri engkau diizinkan Allah, kalammu dipahami. Walaupun kaji, tidak kaji biasa misalnya, kaji merempet seketika pada bab hakikat, tapi dapat dipahami. Alhamdulillah. Wasirajam munira. Dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai siraj. Apa arti siraj? Sirajan, ruangan kini terang karena lampu atau matahari? Kini ruangan awak kini karena lampu atau matahari? Coba matiin lampu santa. Coba matiin santa. Lihat tarangan nak. Tuh, masih tarangan? Berarti yang menerangi ruangan awak kini. Nah, matahari itu cahayanya disebut siraj. Maka Nabi itu dalam bahasa lama disebut pelita. Siraj itu terjemahannya apa? Kalau matahari terbit jam 6, terbenam kira-kira pun jam 6. Kalau Nabi SAW, sekali Allah ciptakan dia terbit, dan selama-lamanya dia terang. Itulah kalam Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau matahari pelita zahir dia terbit dan terbenam di waktunya, tapi pelita hati tidak pernah terbenam. Makanya dalam syair-syair, qasidah-qasidah maulid ada kalimat anta misbahus suduri, engkaulah lampu lentera dadaku. Jadi hati itu kalau lagi galau, Bapak Ibu baca saja itu, wahai Rasulullah misbahus suduri, yang menerangi lampu daripada dadaku. Baca 2 kali 3 kali baca Fatihah, ya, hatinya nanti akan lapang. Ya, obat galau, obat terenjang masih galau terenjang. Yes, munira, yang memancarkan cahaya, dan itu berlaku dari awal dicipta sampai kini. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya nama-nama Rasul. Jadi nama beliau An-Nabi, Syahid, Mubashir, Nazir, Da'i, Siraj, Munirah. Berapa nama itu? 7. Nama perangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Langsung tanya kali. Lah kata jawab dan bawa. Nah tuh. Ya. Lah. Allah tuh. Langsung terjawab kali. Itu kalau si Rojon Muniro itu masuk ke dalam. Inyo bertanya loh menjawab. Alhamdulillah. Padahal aku udah tengah hati pertanyaan apa tadi itu. Pas apa menjawab sendiri, jadi aku nggak hati pertanyaannya. Iya. Langsung ada yang bertanya. Ada pertanyaan nggak? Tidak usah nggak? Nah, aku tanya itu beliau tanya. Assalamualaikum. Saya merasa terharu gitu ya. Pertama, saya menyampaikan ada di ini ya, konfirmasi gitu ya. Itu dipakai pertanyaan diberi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama pertanyaannya tentang Islam, dijawab. Kedua, imam jawab. Ketiga, masalah Islam. Kemudian terakhir, sama. Imam itu tidak dijawab, tapi ada tanda-tanda. Pertanyaan saya lihat Islam itu banyak keterangan sebagai itu syariat. Itu naik ke iman hakikat pada ini yang pemahaman yang mendalam. Di atas itu lagi ihsan. Apakah itu yang disebut maksud Allah sesuai dengan makam? Jadi salah pemahaman saya lihat kalau memang saya memahami atau mencoba memahami seperti itu. Jadi kalau tidak selesai saya masuk hakikat itu dari masalah. Apalagi sampai ke ihsan. Oke, baik. Terima kasih. Di hadisnya dimulai dengan pertanyaan apakah itu Islam. Jadi suatu kali Jibril berupa seperti Nabi Yusuf dalam rupa Dihya al-Kalbi datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Umar? Itu orang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak ada orang yang mengenal dia. Tiba-tiba duduk di depan Nabi Muhammad lalu memanggil ya Muhammad. Ya, mempertemukan lututnya dengan lutut baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan kiamat? 4 pertanyaan. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan yang kita sebut hari ini rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan hari kiamat. Pertanyaannya, apakah dimulai dari syariat dulu atau dimulai dari mana dulu gitu ya? Mungkin maksud pertanyaannya, tapi tolong perhatikan. Nabi awal diutus mengajak sholat atau mengajak mengenal yang disembah? 13 tahun di Mekah, Nabi mengajarkan sholat 5 waktu atau mengajarkan Qul huwallahu ahad? Oke. Maka sebelum menyembah Allah, kenali dulu nama Allah, sifat Allah, af'al Allah, asma Allah. Ya. Kenapa kita jadi sholat itu tidak nikmat, tidak semangat karena tidak mengenal yang disembah. Bapak Ibu, patang kami dijemput dan kawan-kawan kita dari Payakumbuh dan mereka semangat. Apa sebab? Kenal siapa yang dijemput. Lain pula kawan-kawan yang lain kan menjemput tasyara dan jemputnya lain loh semangatnya.
Jadi kenapa kita kemudian semangat untuk menemui seseorang? Karena kita kenal dia. Betul nggak? Bakok semangat orang sembahyang, dia kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di seberapa dalam kenal kepada Allah, sedalam itulah, sejauh itulah semangat orang bertuhan, bersembahyang, berzikir. Ya, semoga yang ikut ngaji ini tanda ada kedalaman rindu itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Amin ya. Kata jawab. Jadi dulu makrifat atau dulu syariat? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ilmu iman itu ilmu hakikat. Orang di hakikat belum selesai, mesti nyampe ke makrifat. Makrifat itu isinya adab. Anta abudallah, engkau sembahyang kepada Allah seakan-akan engkau memandangnya, maka pasangkan adab memandang. Maka setinggi-tinggi orang mengenal Allah, dia akan tambah beradab. Dan orang ahli adab tidak mungkin mengingkari salah satu perintah Allah sembahyang, tidak mungkin. Kalau ada seorang tidak sholat, selama tidak mengingkari kewajiban sholat, kita masih husnuzon, berbaik sangka kepadanya. Tapi kalau hanya mengecewakan mengalah sembahyang itu ada Allah dalam diri dia, nah itu salah hakikat. Tidak sampai ke makrifat tuh. Makrifatnya belum makrifatnya baru di pangkah hakikat. Maka pertanyaan awal tadi apa? Di dalam diri itu Allah atau rasa bertuhan kepada Allah? Ya, rasa itu yang ada dalam diri. Kalau Allah malah pantas diri yang hina kok menjadi tempat Tuhan. Pantas nak? Tidak pantas. Maka diri yang hina kok kalau ingin mulia, jadikan dia tempat mengenal Allah. Tadi kalimatnya qalbul mu'min baitullah. Qalbu orang beriman rumah Allah. Rumah Allah itu Allah tinggal di situ atau memupuk rasa bertuhan di situ. Memupuk rasa Tuhan itu. Masjidil Haram itu baitullah bukan? Apakah Allah di situ? Oh, menyembah Ka'bah. Ada yang menyembah Ka'bah, musyrik itu. Ka'bah itu hanya lambang pemersatu sholat, lambang pemersatu umat. Jadi kalau kiblat itu menghadap, berarti menghadap itu belum tentu menyembah. Yang menyembah itu ruku dan sujudnya. Kalau ada yang berniat sujud kepada Ka'bah, musyrik. Kalau Ka'bah dulu kecil, oleh Sayyidina Umar dipugar sampai gini, pugarnya nggak selesai. Apa artinya? Bukan itu tempat Allah tinggal, tapi Baitullah artinya tempat memupuk rasa bertuhan kepada Allah SWT. Rasa bertuhan itu rasa kehambaan. Semakin kita kenal kepada orang kaya, semakin merasa ada di anak, merasa diri anak si fulan, maka kita berbakti kepada orang tua. Semakin kenal anak itu hakikat dirinya dan hakikat orang tuanya, dia semakin hormat kepada orang tuanya. Semakin kenal diri seorang hamba, dirinya adalah hamba, dirinya diciptakan oleh Allah, dirinya dihembuskan ruhnya oleh Allah, semakin dia merasa berhutang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kenapa menangis kalau ingat ayah ibu? Karena merasa berhutang, benar? Karena berhutang budi kepada ayah ibu. Dan hutang budi itu, orang tua itu diwasiatkan oleh Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi sumber utang itu bukan orang tua. Yang mewasiatkan kepada orang tua untuk menjaga anak itu adalah Allah. Diberilah orang tua itu fasilitas oleh Allah.
maka sebenarnya kita berhutang kepada orang tua atau kepada Allah. Tapi karena orang tua itu wasiatnya Allah, kita menghormati orang tua. Orang tua rohani siapa? Rasulullah SAW. Kalau sudah faham kita anak-anak rohani Rasulullah SAW, maka kerinduan kepada orang tua rohani itu tambah besar. Bersalawat itu pasti rindu. Ya. Maka kita akan mengabdikan sebagian besar diri kita untuk Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut ma'rifat. Pak, siapa tadi Pak? Pak Sony? Hah? Mayon? Unik lu nama orang lama. Pertanyaan ada jawab dari Rasulullah dengan Bapak punya sampai ke kajian akhir zaman. Mungkin ada kata-kata itu ya bisa berbeda. Itu banyak kajiannya di online. Nah, nanti buka aja Ad-Darah kajian Imam Mahdi, kajian hadis Sunan Abu Daud. Jadi kajian tentang akhir zaman itu tidak boleh keluar dari dua hal. Satu hadis Nabi, yang kedua ilham Rabbani yang turun kepada wali. Tapi karena kita kemudian sulit percaya wali, tidak pakai hadis Nabi. Dan ada 9 hadis dalam Abu Daud tentang sosok Al-Mahdi. Ya, itu lafaz yang luar biasa. Nanti silakan disimak ulang balik. Ya. Ulang resiko bisa selesai lagi. Wah tuh, ya? Ini tentang termasuk orang yang berjalan satu dan itu cuma ungkapan-ungkapan majazi. Orang kampung masuk ke gedung, kini masuk ke gedung itu mesti jadi pejabat nak? Antara riasya, ya, kamu akan melihat orang-orang pengembala, orang-orang kampung pengembala nyeker, ya tatawaluna fil bunyan, bolak-balik masuk ke gedung-gedung. Itu maksudnya apa? Jadi Nabi itu diperjalankan ke akhir zaman dan beliau melihat, oh ternyata yang boleh sekarang masuk istana, mall-mall besar, gedung-gedung besar bukan hanya para raja, orang kampung pun boleh masuk mall. Orang kampung pun boleh masuk ke wilayah-wilayah yang dulu hanya orang kaya. Nabi dapat kalam, maka beliau sebut dengan kalimat paling basic, jangankan orang kaya, wong cilik, kata orang Jawa, orang biasa boleh masuk ke gedung-gedung mewah. Itu ciri-ciri kiamat sudah dekat. Kini tidak masuknya. Kini masuknya sudah. Ya, semua negeri sudah punya gedung-gedung bagus, mall-mall hebat. Jadi semakin tinggi peradaban, semakin dekat dalam mall ya Pak. Tapi dapat apa tidak masuk. Itu maknanya masih banyak. Setiap kalimat itu ada makna-makna tertentu. Sudah Pak? Ya, oleh kelas tanggal 2 hari. Kami jalan sedikit oleh ambo semayang jamak Pak. Jadi tidak ikut semayang di sekolah lah. Ya, apa tanya Pak? Alah, lun. Telah cukup. Asbul yamin asabul yumna. Barangkali itulah Bapak Ibu, akhirnya sampai hajat kita nak. Katanya ulah. Tadi yang video kan? Oh betul. Mohon maaf ya. Kami banyak yang masih baru belajar. Kira-kira baru melangkah pada dari kecil. Yang belum rasanya belum sampai belum banyak pengaruh katakan. Kira-kira adalah amalan keputusan kita di kesehatan yang ini
jadi mencapai cepatnya ke adalah kemungkinan atau tingkat pengajaran pola gitu. Atau jangan ke guru suram kasih apa bayat. Ini masalah kan? Kalau buka lo, abo melanggar SOP mo. Kalau bapak ibu sudah bayat kepada seorang syekh, kapan tuh yang lain boleh mengaji, tapi bukan menukuk kaji tarekatnya, hanya kajian keilmuan hakikat boleh ditambah. Tapi kalau bapak ibu berzikir bayat, rasul tuh mentok kece orang Jawa, mentok tau gue, rasul kota tumbuh, tidak ada perkembangan. Maka fa'akthir minas salati wassalami ala habibihil Mustafa. Terbuka aja jadinya. Banyaklah salawat kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ya. Rasul Tuhan itu tidak ada urusannya dengan bayat. Urusannya maukah menyapa Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan mursyid pun kalau kurang sholawat, ya, tidak merasakan kerinduan itu. Yang dilimpahkan seorang guru kepada murid itu sir kerinduannya kepada Nabi. Kalau yang tidak punya sir kerinduan itu tidak mungkin ya jadi mursyid. Berarti kalau sudah diangkat beliau jadi mursyid, gurunya memandang ada rohani yang bercahaya di dalam kalbunya. Maka Bapak Ibu, hormatilah guru, percaya kepada guru, baru mengalir keberkahan. Ya, kalau tidak hormat kepada guru, tidak percaya, tidak trust kepada guru, apa yang akan mengalir? Apalagi nanti kalau kejadian, nah guru itu banyak salahnya. Nampaknya salah guru ini hati-hati Pak. Selama si murid masih memandang guru itu beraib, ada juga kekurangannya, itu si murid tidak akan merasakan manisnya ilmu guru. Guru itu tidak masuk, tapi syarat seorang murid ayu azima syekhahu, itu sepakat ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli tarekat, ijma, mentakzimi gurunya. Dengan segala kekurangan guru itu kita takzimi. Asbab apa? Sir di dalam dirinya bukan sir yang kurang itu, tapi sir Nabi Muhammad SAW. Masih ingat nggak di film-film kolosal itu kalau ada utusan bawa surat dari kaisar, ketika dibaca semua orang tunduk nggak? Bukan tunduk kepada si yang bawa, tapi tunduk kepada pengirim surat. Kalau tidak bisa menghormati guru, zahirnya hormatilah sir yang Allah titipkan kepada guru, yaitu sir ilmu mengenal Nabi Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah menampak juga kesalahan guru, tidak akan bisa menikmati ma'rifatullah. Buya itu ya hebat, tapi juga guru itu. Atau canggihnya orang di negari adat bahasa Nisara. Mohon maaf Pak, mokol lah mau berguru di Minangkabau. Setiap bersobok jo murid-murid lalam mula tulas sekian tahunnya bersobok. Selalu itu katanya. Syekh kita itu masahibul karomah, tapi ya. Lah jalan lo gitu ke negara lain, ke Lombok, ke Maluku, ke Sulawesi. Hampir semua yang membuat si murid tidak usul kepada Allah karena bergurunya bertapi. Gurunya masih pakai tapi, ya sudah, itulah jatahku. Tapi itu yang tapi sampai ya nggak bisa katakan, paham ya? Itu yang dari luar secara ngaji adab. Kalau untuk ketarikotan, ambil kepada guru, ya bantulah. Kalau ada masalah ini tinggalnya surang, bantulah guru itu. Tinggal si guru itu. Ya, ada masalah hukum guru, carikan pengacara. Ada masalah rezeki guru, carikan nyawiti. Ya, kok surang lu carikan bini. Ya,
Kau nak berumahnya buen rumah, tidak bersuraunya buen surau, tidak berpikirnya. Yang penting beliau nyaman mengajar sir ma'rifatullah. Maka orang-orang itu disebut khadam-khadam Rasulullah melalui gurunya. Itulah amalan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ketika Nabi nampak adanya susah, dibantunya. Nabi itu jarang memikirkan diri sendiri. Nabi itu mikirin umat. Maka Nabi itu menikah, Nabi itu makan, minum, itu cuma hiburan sedikit untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar itu tidak tega memandang Nabi. Tanggungan Nabi itu banyak. Ya, tapi jangan sampai mursyid-mursyid lah tahu lo ada murid-murid itu dieksploitasi lo muridnya kan. Itu kalam kami juga semua guru itu udah urusan bapak ibu itu dong. Ya, jangan lupa urus lo mursyid-mursyid itu. Yang mengurus mursyid para mursyid bukan murid. Ya, awalnya mengurus mursyid itu datang mursyid pak. Awalnya datang syekh. Betul datang syekh makomah. Apalagi itu murid bekalam Pak Sianu itu makomnya sinana, aneh itu lebih tinggi. Berarti murid kau lebih tinggi pada dosen. Nauzubillah, semua nauzubillah. Allah Pak, dah sampai hajat. Allah tuh, langit lagi. Ada banyak orang mengartikan hidup itu yang melepaskan dunia. Nah, bagaimana pikirannya? Betul itu Pak. Melepaskan dunia dari mana? Dari tempat mengingat Allah. Tempat mengingat Allah di mana? Kolbu. Masjid surau kok pantas nggak gitu di dalamku membicarakan kredit? Makanya makruh mengumumkan barang hilang di masjid di surau. Apalagi Baitullah hakiki di dalam itu. Haram hukumnya membawa namu dunia ke dalam itu. Membawa hutang, masalah rumah tangga, tidak boleh. Masalah rumah tangga di kepala. Masalah dompet cun di kepala. Di kolbu itu mengenal yang mengurusi rahmat Allah turun ke rumah tangga. Yang mengurusi, yang menurunkan rezeki sehingga masuk ke dalam dompet, ke dalam saku. Itu kolbu. Jangan sampai urusan-urusan luar masuk ke dalam kolbu. Itu najis. Najisnya kolbu adalah memikirkan dunia dengan hati. Maka mandi taubat itu bukan mandi-mandi basiram-siram. Mandi taubat itu liraf'i hubbid dunia minal qulub, untuk mengangkat najis junub dunia dari hati. Itulah yang disebut mandi tobat. Itulah hakikat bertobat. Jadi kalau orang bertobat astagfirullah belumnya menghakikatkan, mengeluarkan kotoran-kotoran dunia dari kalbunya, belum disebut tobat. Jadi zuhud itu Pak, apa boleh punya ortu ranca boleh, bini ranca boleh, rumah ranca boleh. Mereka lah apa sih bini ranca? Boleh ya, pakai baju ranca. Apa kata Nabi SAW? Ya, datang sahabat, wahai Rasulullah, saya suka berpakaian style bagus. Bapak jangan kira Sarawak apa kok tak barang dibandingkan sarung-sarung dijual di Jawa. Di Jawa itu sarung harganya 7 juta, padu 12 juta, padu 20 juta sarung Pak. Tabelion dah apa adanya. Kan? Makanya kiai-kiai gus-gus habib-habib di Jawa itu bangga ke bandara pakai sarung. So sarungnya seharga koper-koper orang tuh dan di sisinya ya. Kalau celana mah paling guntiangnya 300, kainnya 50, 20 ya kan? Ya sampai beratus lah. Sarung mereka itu harganya bisa standar-standar 1 juta, 2 juta. Belum lah baju kokonya, belum lo ridanya tuh. Aduh. Bertanyalah sahabatku Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku memakai baju-baju yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus? Apa kata Nabi SAW?
Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi ala abdi. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Allah senang ridha melihat sang hamba memakai fasilitas nikmatku. Maka salah satu cara bersyukur, pakailah barang bagus, hargai diri yang sudah dicipta Allah. Ya, bukan berbangga badai pakai baju rancak, menghargai tubuh yang sudah dibuat oleh Allah. Ya, bako berumah rancak, bako berkursi rancak, menghargai tubuh untuk duduk, bukan berbangga-bangga kepada makhluk. Itu yang disebut zuhud. Itulah zuhud Imam Abul Hasan Syadzili, itulah zuhud Nabi Muhammad SAW. Tapi ketikanya sampai di ladang, sampai tepi jalan, kok tidak ada nak makan dalam maknya, dalam sampai makanan. Ya, Nabi itu tidak pernah ya mencaci maki makanan. Nabi kalau ngantuk sampai di padang pasir itu lalu di teh pasir itu. Ya. Nabi gak butuh diundang Bapak Ibu. Datang kepada orang-orang. Orang seketek banyak Nabi hargai. Ya, ada orang mengundang Buya, lengang orang mengal kok, ada orang lagi yang marah. Kalau itu tuh punya telur itu, Nur Muhammadnya belum hidup tuh, nar Mehmet hidupnya tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan cara untuk zuhud itu zikirnya zikir qalbu. Sebab cinta dunia itu di kolbu, maka ambillah ilmu zikir kolbu kepada ahlinya. Ya, karena kolbu kita sudah lama ditanam dunia, jadi harus dipangkeh, harus pakai traktor, ya ekskavator. Dan itu namanya talqin, ditalqin sama guru. Kalimat selain Allah di kolbu baru bisa ditanami kalimatullah. Makanya talqin bayatan itu bukan sembarangan, lah dari orang ahlinya, bagi dari orang yang sekedar menjajakan talqinnya. Lah tuh Pak, setengah doleh lewatnya deh. Barangkali itu sedikit berbagi rasa membaca ayat-ayat Allah. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Jika salah itu dari kami, hamba al-fakir, kita pulangkan semua kesempurnaan kepada yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sadatina al-awliya wal-arifin khususan Syekhina Syekh Muhammad Yasin Al-Fatihah.